Selamat sore anak-anak komunitas Yedija. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian semua sehat ya. Sore hari ini komunitas Yedija akan dilayani oleh Papi sendiri. Yuk kita mau sediakan waktu kita untuk sungguh-sungguh beribadah, untuk mau fokus sama Tuhan, untuk mau memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan sharing firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita siapkan hati, kita tutup mata dan kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mau bersekutu secara online di komunitas Yedija ini Tuhan. Kami minta Tuhan pimpin acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar dan hidup dengan penuh rasa syukur. Karena kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Kami ada semuanya karena ada rancangan rencana Tuhan yang indah di balik semua itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam Mazmur 118 ayat 29 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yuk anak-anak di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Sekali lagi ya. Haleluya, memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarin bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 yeah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah
melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya. Anak-anak, tahukah kalian kalau kalian ada sampai saat ini di dunia ini semua karena anugerah Tuhan? Ya, semua itu karena adanya rencana Tuhan dalam hidup kalian. Ya, semuanya karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dari awal ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya
Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Anak-anak, kalau kalian sekarang menyadari bahwa kalian ada itu adalah anugerah Tuhan, itu artinya kalian sangat berharga di mata Tuhan. Tapi, apa sih anugerah itu? Anugerah berasal dari istilah karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam Perjanjian Baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Sebetulnya kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Kita semuanya berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Allah kita Allah yang baik. Allah kita pengen kita semuanya selamat. Oleh karena itu Tuhan Bapa kita di sorga menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi manusia lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sebetulnya kita nggak layak nih berdosa, tapi karena ada Tuhan Yesus yang mati menebus dosa kita dan kita percaya padanya, akhirnya kita diselamatkan. Oleh karena itu, yuk kita katakan sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yuk bareng-bareng. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari
sebab Engkau Allah yang baik. Oh, kami bersyukur meninggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau sharing Tuhan, firman Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa duduk diam untuk dengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Winnie, Querin, yuk tidur sini. Kita kumpul dulu yuk. Sebelum tidur. Good job. Ayo duduk sini. Sebelum tidur, seperti biasa, kita mau saat teduh dulu ya. Tapi hari ini saat teduhnya kita ada yang spesial loh. Ya. Sebelum tidur kita saat teduhnya kita mau nonton dulu. Yes, oke. Tapi kalian harus nonton dengan sungguh-sungguh, harus benar-benar memperhatikan filmnya. Karena nanti setelah kita nonton, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke? Oke? Yuk kita nonton. Tapi ada teman-teman di situ juga yang mau nonton loh. Boleh nggak ikut bareng nonton kita? Ya, boleh. Boleh ya? Oke ya. Yuk kita nonton bareng-bareng semuanya ya. Bayi Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Ayat hafalan. Tuhan adalah penolongku. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 6.
Bagus ya filmnya? Iya, bagus. Matiin dulu ya. Jadi hari ini kita nonton film mengenai apa sih ini? Musa. Mengenai Musa. Oh, oke. Ya, ini firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Itu menceritakan firman Tuhan mengenai Musa lahir dan diselamatkan, ya. Tema hari ini adalah kita mau belajar untuk mengungkapkan rasa syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus selalu bersyukur. Nah, pertanyaannya seperti yang biasa kita lakukan setiap malam bersama dengan Mama, sudah bersyukur apa hari ini? Ini? Kalau Queenie bersyukurnya hari ini udah bisa orientation kedua, terus kerjain tugasnya bagus, enak. Terus besok juga mau ke Cirebon. Oh iya? Iya. Oke. Terus Papa juga tahu tadi giginya hilang ya? Gimana sih? Iya, copot giginya. Oh, jadi bersyukur sayang sudah copot. Coba lihat giginya mana? Oke. Kalau Querin gimana? Queenie bersyukur besok mau ke Cirebon. Oke. Terus juga pas tadi itu kerjain tugas yang Ima itu betul. Oh iya? Wah, kita mau belajar dan akhirnya bisa ya karena praktis terus ya. Good job kalian, good job ya. Ya sama seperti firman Tuhan hari ini ya, kita belajar dari Musa. Kenapa kita harus bersyukur? Musa itu sebetulnya seharusnya dibunuh, betul nggak? Dibunuh. Kenapa? Karena memang Raja Mesir waktu itu menetapkan anak laki-laki yang lahir pada zaman itu harus dibunuh, betul nggak? Nah, tapi bahwa percaya ada rencana Tuhan di balik itu semua. Musa akhirnya bisa hidup seperti yang kita nonton tadi kan, oleh putri Firaun malahan dibawa sama putri Firaun ya, terus diangkat anak lagi, dan kita tahu Musa akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, hari ini jadi kita belajar ya, kita bersyukur dengan apa yang ada setiap hari dari hal-hal yang sederhana seperti Queenie sama Querin tadi. Tapi kita juga bersyukur karena kita ada sekarang ini karena anugerah Tuhan loh. Ya, kita hidup ada, bisa hidup semua karena anugerah Tuhan. Di Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku, oleh karena engkau, kalian di rumah berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, kata Tuhan seperti itu. Nah, jadi kalau kita berharga, kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan, kita harus bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita saat ini. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Oke? Ya, jadi kita harus belajar bersyukur. Seperti Musa juga tadi. Bersyukurnya apa? Ya seharusnya Musa itu mati ya, dibunuh. Tapi ternyata Tuhan punya rencana di dalam hidup Musa. Nah, kita harus bersyukur ya, karena ada anugerah Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, sekarang kita mau lanjutin tadi ada pertanyaan. Yuk, Papa mau kasih pertanyaan nih. Nah, tapi karena ada teman-teman di sana, Papa mau kasih pertanyaan ini buat teman-teman di rumah. Nanti baru Queenie atau Querin yang jawab ya. Pertanyaan pertama, siap-siap. Siapa yang ingin membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir? Ayo, Papi kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya apa Queenie? Raja Mesir. Raja Mesir, betul. Raja Mesir. Oke, Raja Mesir ya. Yang kedua, pertanyaannya yang jawab nanti Querin ya. Siapakah nama anak bayi yang diletakkan di dalam peti yang berada di tepi sungai Nil? Musa.
Betul, tapi harusnya tadi teman-teman dulu yang jawab. Nggak apa-apa ya. Musa, teman-teman jawabnya ya. Oke, yang ketiga, di manakah bayi Musa lahir? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak di manakah bayi Musa lahir? Ini di mana? Di Mesir. Di Mesir ya? Nanti kita cek bareng-bareng ya. Suku apakah yang dimiliki oleh keluarga Musa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah suku Lewi. Oke, Lewi ya. Siapakah yang menemukan bayi Musa di tepi sungai Nil? Ada yang tahu? Queenie, Querin? Iya. Siapa? Siapa? Cici Queenie, ayo. Putri Firaun. Putri Firaun dan juga dayang-dayangnya ya. Dayang-dayangnya, oke. Mengapa Musa masih tetap hidup sampai dia besar? Nah, mengapa Musa masih tetap hidup sampai dia besar? Kenapa? Makanya Kalau di firman Tuhan dikatakan karena mukanya cantik ya, jadi disembunyikan. Tapi percaya karena ada rencana Tuhan di balik itu. Ya, kita tahu akhirnya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, akhirnya ada rencana Tuhan intinya di dalam hidup Musa. Kalau Musa bisa hidup itu semua karena anugerah Tuhan dan ada rencana Tuhan di balik itu semua, ya. Yang ketujuh, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan karena kita telah dilahirkan ke dalam dunia ini? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan karena kita telah dilahirkan ke dalam dunia ini? Ayo. Nurut. Oke. Bersyukur. Karena kenapa? Balik lagi. Ada rencana Tuhan di dalam hidupku ini. Ya, karena ada rencana Tuhan di dalam hidupku Erin. Ya. Rencana Tuhan yang indah. Rancangan yang, apa namanya? Firman Tuhan katakan, rancangan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan. Ya. Oke. Yang ke-8, apakah kalian sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Queenie sudah belum? Sudah ya, tadi kalian udah cerita sama Papa. Hari ini bersyukurnya apa? Teman-teman di rumah, yuk kita belajar untuk kita selalu mau mengucap syukur sama Tuhan. Setiap malam kalian adakan waktu sama Cici, Koko, atau sama Papa Mama bertanya, hari ini sudah bersyukur apa ya? Yuk kita belajar untuk selalu bersyukur, mengungkapkan rasa syukur kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, good night. Hari ini kita belajar untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Seperti Musa. Musa dilahirkan dan diselamatkan. Tapi percaya ada rencana Tuhan di dalam hidup Musa dan kita bisa lihat, kita bisa baca di firman Tuhan bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada rencana Tuhan dalam hidup Musa. Demikian juga dengan kita saat ini, sebagaimana kita ada, kalau kita bisa hidup, tapi percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu kita perlu syukurin karena itu adalah anugerah. Ya, yuk kita belajar mau bersyukur. Firman Tuhan, ayat hafalan hari ini kita diambil dari Roma 12 ayat 11b. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau fullnya, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa hidup kita ada rencana Tuhan di dalamnya. Oke, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami belajar untuk kami mau mengucap syukur, mengungkapkan rasa syukur kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa hidup kami ada saat ini karena ada anugerah Tuhan. Ada rencana Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau Tuhan melekat kepadamu. Kami mau menempel pada pokok anggur yang benar. Sehingga kami terus berbuah. Dan buahnya boleh dinikmati banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan.
Berkati anak-anak-Mu di rumah Tuhan dengan kesehatan ya Tuhan. Di masa pandemik ini Tuhan, kami minta hikmat, badan yang sehat, badan yang fit untuk setiap kami. Mungkin ada yang sedang sakit, kami minta pemulihan di dalam nama Yesus. Kekuatan imun tubuh yang kuat ya Tuhan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur dan kami mau belajar bersyukur, menghitung berkat Tuhan satu persatu. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati.